Dan bahkan waktu pertama di Sorot itu masih kelihatan manusia jalan kaki, jalan di bawahnya. Setelah naik ke atas, sudah mulai mengecil itu manusia di Sorot dari atas. Sampai-sampai kelihatan jadi kayak semut. Bahkan tambah naik ke atas sudah tidak kelihatan manusianya. Pulaunya Palu itu jadi kecil, Sulawesinya jadi kecil, dan terus akhirnya jadi kecil itu bumi. Setelah disandingkan dengan planet yang lain, itu bumi itu disandingkan dengan planet yang lain kayak Jupiter yang besar, tidak apa-apanya. Ternyata sebesar-besarnya planet yang lain tadi itu, ketika didekatkan dengan matahari, ternyata mataharinya jauh lebih besar daripada planet-planet ini. Ini gambarannya bahwa dunia kita sebenarnya sangat kecil. Apa yang kita permasalahkan di dunia ini yang menjadi sumber-sumber masalah kita ini sangat kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu yang terpenting adalah semuanya dalam kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, berkehendak gampang bagi Allah. Orang yang mencari dunia, mengejar dunia ini yang menjadi lahan, menjadi bahan untuk pertengkaran kita ini, dari umurnya kita ini sekarang ini umurnya dari 100 tahun yang lalu Pak, belum ada hidup kita di dunia ini 100 tahun yang lalu. Dan insya Allah 100 tahun ke depan sudah tidak ada juga kita akan hidup. Karena ini sudah digambarkan, kalaupun kita punya umur 100 tahun, seandainya kita sudah umur 100 tahun, dari sejak kecil kita sudah jadi orang kaya, keturunan orang kaya, atau orang kaya, sampai nanti 100 tahun umurnya kita ini belum mampu kuasai dunia, belum ada yang kuasai dunia sepenuhnya, bumi sepenuhnya, bukan dunia, bumi sepenuhnya, belum ada yang kuasai. Dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai manusia yang terakhir yang diciptakan oleh Allah sekarang ini, belum ada yang punya usaha yang dia sudah maksimalkan usahanya dan maksimalkan waktunya untuk dapatkan ini dunia seutuhnya, belum ada. Dan itu pun gambarannya kita, gambaran untuk kita. Kalau hari ini umur saya sudah 38 tahun, baru saya mau merintis usaha, yakin dan pasti habis nanti umur saya belum selesai, belum saya kuasai dunia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan untuk kita bahwa dunia ini sangat kecil. Jadi dan dunia kata ulama dunia ini hanya ujian saja. Kalau kita gagal dalam ujian, kita bermasalah dalam ujian karena bermasalah tadi dengan urusan dunia, maka pasti kita akan bermasalah Pak, kita akan susah. Tapi bahkan orang dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir yang diciptakan oleh Allah hari ini, kalau kita mencari kebahagiaan, mencari bagaimana mau hidup enak, belum ada jalan lain kecuali sampaikan ulama bahwa dekat kepada Allah, dekat dengan Sang Pencipta, maka kita akan bahagia Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berpikir kalau kita banyak uang, kita akan bahagia. Kalau kita banyak harta, pangkat yang tinggi, kita akan bahagia. Ternyata orang-orang terdahulu sudah ada yang merasakan seperti itu. Ada Raja Fir'aun, pangkat tinggi karena dia seorang raja, tapi tidak taat kepada Allah, ternyata semua hartanya dia tinggalkan, pangkatnya dia tinggalkan. Ada Qarun yang punya harta yang banyak, tapi setelah jatahnya habis jatah umurnya, selesai, semuanya ditinggalkan. Bahkan karena ketidaktaatannya Qarun, akhirnya ditenggelamkan dalam bumi. Sampai sekarang ini kalau kita dapat harta dalam tanah, maka disebut harta Qarun, saking banyaknya hartanya Qarun. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain. Karena semuanya ini Allah yang kendalikan, semuanya Allah yang ciptakan, maka dekatkan diri kepada Allah. Tidak terlalu lama Pak, apalagi menjaga sholat, perbaiki hubungan kita antara sesama manusia, antara sesama makhluk ciptaannya Allah. Maka insya Allah pasti Allah akan datangkan rasa-rasa nyaman dalam hati kita, ada kesenangan dalam diri kita. Kita jaga sholat 5 waktunya kita, insya Allah ketika kita punya masalah, maka insya Allah ada ide-ide yang Allah datangkan. Tapi kalau kita jauh dari Allah, jauh dari menyembah Allah, padahal waktu menyembah Allah ini hanya sebentar saja. Kalau 5 menit sekali sholat, kalau 5 kali sholat cuma 20 menit saja Pak. Kalau kita jaga itu, maka insya Allah Allah akan tanamkan kebahagiaan dalam diri kita. Bahkan disampaikan, kalau kita ini belum mampu berhenti sama sekali dari perbuatan buruk, jangan tinggalkan sholat. Karena dalam sholat itu ada janji, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini pelan-pelan dari sholat kita itu. Setelah syahadat, pertama perintah yang diperintahkan oleh Allah adalah menjaga sholat. Karena sholat ini adalah ukuran pertama kita baik di hadapan Allah atau buruk di hadapan Allah. Baiknya amalnya kita di hadapan Allah ini bergantung kepada sholat. Kemudian kedekatan kita ini terhadap kepada Allah ini yaitu ukurannya sholat. Yaitu ketika kita sujud, kita banyak meminta kepada Allah. Apa masalahnya kita sampaikan dalam sujud. Tapi ketika kita sujud, jangan keluar bahasa Indonesia. Artinya kalau ada bahasa lain selain bahasa Arab, kita sampaikan dalam hati saja. Ya Allah, saya punya banyak masalah. Makanya kata ulama, kita ini berbisiknya ke tanah, tapi bantuannya dari langit. Karena artinya dalam waktu sujud itu, kita berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya punya banyak masalah, nanti Allah datangkan bantuan dari langit. Artinya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini tidak terlepas dari genggamannya Allah Subhanahu wa taala.
ini hujan, Allah yang tentukan, panasnya matahari Allah yang tentukan, tanaman yang ditanam semuanya Allah yang tentukan. Ada orang menanam sama-sama harinya dalam satu lingkungan sawah, tanahnya sama, ditanam di waktu yang sama, tapi tumbuhnya tidak sama. Tumbuhnya tidak sama. Ada binatang yang lahir dari rahim induknya, dari rahim induknya. Seumpama kambing dilahirkan di waktu yang hampir bersamaan, tapi setelah berkembang berjalan-jalan, akhirnya ada yang tumbuhnya besar, ada yang tumbuhnya kecil, ada yang tumbuhnya berlanjut sampai besar, ada yang bahkan mati sebelum besar. Inilah Allah. Semuanya dalam keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau susah-susah, paksakan diri, Pak. Paksakan diri saja. Ini kita sedang diuji. Nanti hasil dari ujiannya kita itu kehidupan setelah kehidupan dunia ini, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan Allah ini ketika kita ini sandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menutup Pak cerita. Barangkali sudah sering saya ulang-ulang di sini. Ini perumpamaan. Kita di tengah laut, Pak. Biasa kita di tengah laut, bagi yang suka berlayar, biasa kita di tengah laut. Tiba-tiba datang badai atau ombak yang besar. Kadang itu kita bernasar. Biasa kita berniat. Kalau saya selamat dari badai ini atau saya selamat dari ombak ini, maka nanti saya sampai di daratan, nanti saya potong sapi, dia bilang. Maka ketika tidak mulai sudah selamat dari tengah lautan, dia mulai bersandar, mulai kelihatan daratan, dia bilang, ya Allah, saya kalau sampai di daratan, dia rubah. Tadi maunya potong sapi. Setelah sudah lihat daratan, saya potong kambing saja. Karena saya tidak punya sapi, ya Allah, saya potong kambing saja. Pas sampai sudah kelihatan mulai pasir-pasirnya, mulai kelihatan pasir ini. Dari Allah, ayam saya juga tidak punya kambing, ya Allah, punya ayam saja. Pas sudah sampai sandar sudah kapalnya, bilang, ya Allah, masalah di laut jangan dibawa di darat. Ini yang jadi masalah. Tapi itu gambarannya, Pak. Tapi itu gambaran memberikan pelajaran kepada kita. Ketika kita ini tidak ada pegangan, tidak ada sandaran lain kecuali kepada Allah, insya Allah Allah berikan pertolongan. Dari sekian, Pak, termasuk saya pribadi, dulu ketika ada masalah, ketika dulu ada masalah, selalu maksudnya tidak ada lagi harapan. Kemudian yang saya harapkan hanya Allah, perbaiki sholat, perbaiki zikir, belajar tinggalkan maksiat. Barangkali ada keburukan yang biasa kita kerja, kita boleh tinggalkan, kita jalankan perintah Allah. Insya Allah Allah tidak kasih malu kita, Pak. Allah tidak akan jerumuskan kita dengan masalah. Itulah salah kebiasaan tanda-tanda. Kalau kita ini sandarkan apa-apa ini hanya kepada Allah, tidak ada lain sandaran selain daripada Allah. Insya Allah Allah mudahkan urusan kita, Pak. Urusan kita, Pak. Termasuk Allah nanti berikan ketenangan dalam hati kita. Insya Allah, Pak. Amin. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Kalau ada masalah-masalah, boleh kita bahas sama-sama, atau ada tata cara ibadah saudara-saudara, bapak-bapak yang saya muliakan di sini, boleh bertanya langsung. Atau ada kekurangan boleh curhat juga boleh. Supaya kita kita ini tidak ada yang membedakan, Pak. Kebetulan Allah takdirkan saya jadi polisi, maka saya jadi polisi. Tapi karena kalau Allah tidak takdirkan di sini, bisa jadi barangkali saya juga di sini, di tempat ini, di tempatnya bapak-bapak. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan ini hanya di hadapan Allah. Bukan karena pakaian kita mulia, tapi karena tingkat kedekatan kita kepada Allah, kita mulia. Insyaallah, Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.